Kembali lagi di Insight Ramadan bersama Basnas Basis DKI Jakarta. Dan kali ini kita khusus membahas mengenai Ramadan di Jakarta Timur nih kan. Kalau tadi saya sempat kepotong sedikit mau bertanya sama Bapak, Pak ada tempat-tempat yang ngabuburit enak nggak sih Pak? Yang otentik memang ciri khasnya dari Jakarta Timur nih Pak? Saya sampaikan banyak, 10 kecamatan itu kan beda-beda. Karakteristiknya, makanan olahannya, mungkin jenisnya sama tapi taste-nya beda. Contohnya kayak di Panjang Condet, itu khas Timur Tengah di sana, ya kan? Condet tuh panjangnya. Yang lain-lain kan tempatnya ada lagi. Terus mau apa? Asinan, pasar jangkrik ada. Biasanya kalau diburu banyak Ramadan itu adalah asinan ya. Betul, itu enak banget Pak. Itu. Kamboja juga ada di Robangun. Saya kira banyak, atau Bang Sodri ada di Jatinegara. Saya kira banyak. Kalau takjil itu hampir semuanya ada. Iya. Semua kelurahan, semua lorong, semua kampung, semua gang pasti menjajakan takjil tadi. Seperti pacar Cina, kolang kaling, dan sebagainya. Tuh kan, kalau udah soal ngomongin makanan. Jadi ngiler ya. Aduh, jadi kepengen nih. Mungkin Mesya mau tanyakan nggak ke Pak Wali nih? Biasa Pak, pertanyaan ibu-ibu ya Pak. Kalau misalnya mau ngajak keluarga main, saya kan selatan, mau ke timur. Kita udah harus tahu nih titik-titik kuliner yang paling enak di Jakarta Timur. Mungkin Pak Wali bisa memberikan rekomendasi Pak. Makanan Sunda kah atau makanan Betawi? Khusus masih puasa, kayaknya dibayangin banget tuh ya. Karena jauh-jauh tuh harus setimpal gitu Iya loh. betul. Di Cakung pun makan Betawi ada. Cakung ya? Jenisnya apa? Seperti kayak gabus pucung. Unik tuh. Ada di BKT. BKT oke. Cakung ada, di ujung Menteng situ ada. Terus mau makan apa lagi lainnya? Nasi uduk, nasi ulam, Jatinegara ada. Jatinegara. Itu banyak banget Jatinegara tuh ya Pak ya. Kulineran ya. Apalagi lainnya, tinggal dipilih aja. Mau makan apa? Geplak, di Condet ada. Paling dodol di Condet. Dodol, nah baru kalau Condet tuh dodol ya hasilnya. Tetap ada, saya kira. Di sana pun Ciracas, Cipayung juga ada. Yang sama cuman taste-nya beda ya. Baik. Karena kan kalau Condet, dodol terkenal kan, terus Condet. Iya, terkenal. Oh iya. Bukan berarti di 10 kecamatan nggak ada jenisnya sama, cuman taste-nya beda-beda. Taste-nya beda-beda ya, jadi balik ke selera lidah. Selera lidah, yang pasti kita jauh-jauh harus tahu sampai di tempat yang makanannya enak. Iya, gitu ya. Jangan sampai muter-muter, ngeburu buka. Baik. Pasti kan banyak kan, ada Kamboja yang di mana, yang di Rawamangun. Ada di Pasar Jangkrik, Pak Mariam Bisangan, ada juga di Bang Sodri yang di Pedati. Tergantung sukanya yang mana gitu. Taste-nya yang mana gitu ya Pak Wali ya. Nah itu penting banget tuh. Kalau udah ngomongin makanan ini jam-jam kritis udah sore nih ya gitu ya. Tapi balik lagi ke Ibu Eka nih. Bu Eka, untuk Basnas Basis sendiri nih, bagaimana program yang sudah berjalan saat ini mungkin bisa diceritakan yang terakhir memang masyarakat sudah merasakan langsung, terutama di wilayah Jakarta Timur ini. Iya, kalau untuk di Jakarta Timur ini memang kita unggulannya ini di bedah rumah. Jadi bedah rumah kita tahun ini ada 185. Alhamdulillah sudah selesai di 35 rumah. Mudah-mudahan yang selanjutnya ini masih terus berjalan. Jadi mudah-mudahan nanti setelah Lebaran ini sudah bisa menempatkan rumah baru ya. Rumah lama rasa baru. Rumah lama rasa Karena baru. memang kita bangunkan ulang gitu kan ya. Itu salah satunya adalah di bedah rumah. Banyak lagi juga sekolah sih ya, pendidikan ya. Kita juga ada bantuan biaya pendidikan gitu, di mana memang para mahasiswa yang kuliah di Jakarta maupun di luar Jakarta, tapi memang KTP-nya domisili di Jakarta Timur dan tinggal di Jakarta Timur, itu kita bisa berikan bantuan biaya pendidikan untuk kuliah. Nah, ada juga untuk tunggakan sekolah. Jadi memang ada masyarakat atau warga yang kurang mampu dan belum membayarkan SPP sekolahnya. Jadi kita bisa bantu untuk meringankan biaya sekolahnya gitu. Itu dari segi pendidikan ya. Kalau untuk dari segi ekonomi, kita memang ada program semua bisa makan. Gitu. Lagi tadi yang Pak Wali sampaikan kan, jangan sampai warga di Jakarta Timur ini kurang makan gitu ya, jangan sampai belum nggak dapat makan gitu ya. Nah, ini kita ada kerjasama dengan warteg-warteg gitu, rumah makan yang ada di Jakarta Timur, khususnya di 65 kelurahan 10 kecamatan, dan kita memberikan makan kepada yang memang kurang mampu. Baik. Gitu. Jadi cukup banyak ya programnya ya Pak ya. Kalau untuk itu kayak menarik tuh, kayak bedah rumah gitu tuh Pak tuh. Nah itu yang penentuan rumah-rumah mana yang layak buat dibedah oleh program Basnas Basis gimana nih Pak? Jadi Mbak, saya kan sering turun ke wilayah. Saya kalau tiap Jumat, safari Jumat, santunan, Selasa, saya bersepeda Selasa sama Jumat
kunjungin warga-warga. Saya melihat langsung ke lapangan. Nanti saya mendengar aspirasi mereka apa. Wali kita begini. Dan kebanyakan yang kita bayarkan sekolahnya yang nggak dapat KJP ya. Nggak ada KJP, meja saya masih banyak tuh. Yang minta tolong tebus ijazah dan sebagainya. Basis-basis ini kan uniknya kita membantu semua agama, bukan hanya Islam aja. Ketika kita minta tarikan yang di non-Islam, teriak mereka. Kok kita bayar zakat Pak Wali, kan kita bukan Muslim. Saya bilang ini nggak dipaksakan, ini hanya himbauan. Ya. Tapi minta tolong non-Muslim pun kita bantu. Dan kebanyakan non-Muslim minta bantuan sama kita. Bus ijazah dan sebagainya. Sampai besaran sampai 20-30 juta, hampir 50 juta. Banyak berapa orang, nggak satu orang. Tapi kita harus bantu. Karena saya sampaikan, saya menjabat ini bukan satu agama. Semua agama yang ada, semua etnis yang ada di Jakarta Timur, saya harus openin. Saya harus orangin semua lah sama hak yang kita berikan. Kembali ke masalah bedah rumah tadi. Tentunya setelah warga mengadukan pada saya, nanti tim turun melihat. Melihat langsung ya. Layak gak nih harus dibedah rumah atau kita berikan bantuan perbaikan. Oh, jadi ada ininya ya. Ada kelasnya. Sampai berapa besar pembangunan 60 juta. Diberikan oleh basis Basnas. Kalau lebih dari itu kita enggak. Paling tinggi 60 juta. Ya, kita lakukan bangunan. Jadi rumah lama rasa baru. Rumah lama rasa baru ya. Luasnya nggak besar, 30 meter. Memang kan rata-rata kan menengah ke bawah yang nggak mampu. Karena mereka memang butuh. Kalau yang mampu, istilahnya dia bisa bangun sendiri kan. Kita lihat juga dari segi kehidupan sehari-harinya. Kan nanti RT RW akan menyampaikan, nanti ada kajian, ada surat-surat dari lurahnya. Tahun ini kita 185 rumah, setiap tahun nambah terus sesuai dengan donasi yang kita berikan kepada basis Basnas Provinsi DKI. Nah, kalau dari Basnas Basis nih untuk memberikan report ya atau update kepada donaturnya itu ada cara sendiri kan, Mbak? Kalau untuk report kita setiap bulan yang membayarkan ZIS karena memang kan kita muzakinya ini dari para ASN ya. Jadi memang setiap bulan ini seperti Pak Walin setiap bulan sudah membayarkan ZIS-nya melalui langsung TKD ya? langsung debit. Jadi ketika setiap tanggal turun TKD tersebut gitu nanti ada email dan juga ada WhatsApp gitu. Kita ucapkan terima kasih dan kita berikan laporan terkait program selama sebulan sebelumnya gitu. Kegiatan-kegiatan apa yang telah kita lakukan. Jadi agar Muzaki ini juga tahu gitu kan bahwasanya yang mereka titipkan amanah ini tersampaikan kepada mustahik yang memang berhak menerima zakat tersebut. Baik, jadi memang artinya donatur juga mendapatkan informasi secara transparan ya, karena ini penting agar mereka lebih yakin lagi, oh ternyata udah benar nih, tepat nih melalui Basnas Basis ini sendiri. Nah, untuk Pak Wali, tadi tertarik tuh Pak yang untuk pendidikan ya, pendidikan itu kan juga salah satu yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh masyarakat ya Pak ya gitu ya. Nah itu bagaimana Pak cara pemilihan dari warga Bapak yang layak untuk mendapatkan bantuan? Jadi pertama kita survei. Mereka biasanya mengadu ke saya kan, bukan ke Bu Eka, ke saya. Pak Wali, kami kuliah di UI katakan, kami belum bayar uang kuliah selama sekian 1 semester, 2 semester. Kita lihat juga IPK-nya berapa. Kalau IPK-nya abal-abal ya nggak bisa lah, saya nggak rekomendasikan. Yang kedua, kemampuan mereka, keluarganya seperti apa secara ekonomi. Memang nggak mampu, kita bantu pasti. Kita bantu. Nah, kalau kita bilang semua dibantu, ya besok meja saya bisa repot. Ini nih Pak, bisa ketutup kayaknya Pak ya. Basis kita Basnas nggak efektif, nggak tepat sasaran gitu. Ada survei juga, dari lingkungan juga, kita melihat ke sekolah. Jadi kita nggak berikan uang kepada dia, tapi kita hubungi pihak akademisi. Baik. Termasuk sekolah pun seperti itu. Baik. Kalau udah ada KJP-nya kita nggak mungkin bantu. Nggak mungkin dua anggaran. Dua anggaran ya, betul banget. Yang pastinya adalah ketika kita ingin memberikan bantuan juga kita harus yakin nih bahwa yang kita berikan ini adalah orang yang benar-benar tepat membutuhkannya. Karena yang dikelola adalah dana umat ya Pak ya, seperti itu ya Ibu ya. Baik, jangan kemana-mana karena setelah satu ini kita akan kembali lagi tetap di Insight Ramadan.